Jumpa lagi dengan saya untuk analisa di esok hari. Salah satu emiten Arto, Bank Jago. Lihat bahwa hari ini telah terjadi koreksi hingga minus 5% dan mampu closing di 0%. Dengan terjadinya pantulan di MA 160, maka menurut saya emiten ini berpotensi akan menyentuh ke MA 60, yaitu di kisaran harga 16.490. Menurut saya ini tidak akan berlangsung lama karena secara monthly emiten ini telah naik hingga 19.500 dan terkoreksi kemarin sempat berada di harga terendahnya di harga 15.000. Melihat koreksi yang sudah terjadi dari kenaikan 21% dan sekarang sudah berada di minus 0,63, menurut saya di bulan yang akan datang emiten ini akan berpotensi koreksi kembali untuk selanjutnya akan menyentuh ke range harga di kisaran 10.000 atau 9.800 sekian. Harap berhati-hati teman-teman, dan sebaiknya teman-teman ambil cuan singkat yang akan terjadi di emiten ini. Bumi akhirnya mampu menyentuh resistannya di 77 dan closing di 80. Secara tren emiten ini akan berpotensi menyentuh ke resistan berikutnya di sekitar 3. Mau perlu diingat teman-teman, emiten ini telah didistribusikan asing hari ini. Jadi saran saya teman-teman cukup bermain cepat saja di emiten ini. Jika emiten ini ternyata terkoreksi besok, sebaiknya teman-teman mengambil profit taking secukupnya di emiten ini. Nah, semoga teman-teman yang tadi melakukan pembelian di 80 sudah melakukan setting sell di 81. Harap terus dijaga teman-teman, karena masih ada potensi koreksi yang akan terjadi di emiten ini. Kita lihat secara monthly. Secara monthly sudah cukup baik teman-teman. Jika kita lihat di sini, emiten ini telah naik hingga 20%. Kita mainkan saja kurang lebih sama seperti yang terjadi di bulan 10. Emiten ini mampu naik hingga 54% dan closingnya di 9%. Jadi kalau melihat momentum yang terjadi bulanan seperti ini, teman-teman bisa mengambil referensi di bulan 11. Di bulan 11 emiten ini mampu naik lagi hingga 8%. Walaupun setelahnya emiten ini terkoreksi hingga minus 8%. Kurang lebih teman-teman bisa mengambil teknik yang sama, menunggu harga closingnya berapa di bulan 1 untuk menentukan profit taking di bulan 2. Jaya, emiten ini terkoreksi minus 6,28 dan emiten ini sendiri telah melewati area supportnya di 195. Untuk selanjutnya emiten ini akan berpotensi menuju ke 114. Jadi teman-teman, sepertinya tidak akan terjadi pantulan untuk chart monthly-nya. Jika kita lihat bahwa emiten ini telah naik 13% dan terkoreksi 15,90%. Berhati-hati, saya tidak menyarankan teman-teman mencoba mengakumulasi emiten ini di tanggal 31 Desember. Mengingat jika teman-teman memakai chart monthly, teman-teman pasti mengharapkan kenaikan atau momentum seperti yang terjadi di bulan 1 maupun di bulan 12. Hati-hati teman-teman, karena apa? Saya melihatnya bahwa ketika emiten ini selalu closing di harga ARB dan tidak terjadi pantulan, maka emiten ini berpotensi akan koreksi kembali hingga menyentuh di bulan 2 nanti. Support 114 dan emiten ini sekarang sedang mendekati MA 200 untuk memastikan kembali apakah ketika emiten ini menyentuh MA 200 akan terjadi pantulan. Range harganya di sekitaran 140-an. Ya, teman-teman pastikan apakah terjadi pantulan ketika emiten tersebut untuk MA 200. Kilo telah terjadi kenaikan dari tanggal 25 bulan 1 tahun 2022 hingga hari ini yang mampu closing di 4% di 161. Emiten ini tadi telah menyentuh
MA 60-nya di kisaran harga 166 dan closingnya di 161. Tidak jadi masalah di sini. Namun jika kita melihat lagi teman-teman untuk memastikan secara weekly dan secara monthly transaksi sudah cukup bagus di emiten ini, dan kita cek lagi secara MA 160 emiten ini sudah dilewati, dan MA 200 emiten ini juga sudah dilewati, yang tersisa tinggal MA 60. Untuk bermain di emiten yang seperti ini, teman-teman lihat bahwa tinggal 2 lagi resistan yang akan terjadi yang terdapat di emiten ini, yaitu di 250-an dan 328. Teman-teman silakan menargetkan masing-masing berapa target price yang ingin teman capai. Kita lihat secara volume yang terjadi sudah cukup baik di yellow. Tinggal kembali lagi ke teman-teman memasang target plan yang akan terjadi di emiten ini, berapa cuan yang ingin teman-teman tentukan, ataupun berapa target harga yang ingin disentuh di emiten ini. Mohon pastikan lagi teman-teman selalu menjaga jika bertransaksi di yellow. Ya, tinggal menyentuh MA 60, maka emiten ini berpotensi akan terbang menuju ke 250. Tepat risiko dan selalu dipantau jika teman-teman bertransaksi di emiten ini. INCF, emiten ini mampu closing di harga arahnya di 113. Akumulasi tidak begitu banyak, dan akumulasi asing terjadi saat emiten koreksi yang cukup besar terjadi pada tanggal 21 bulan 1 tahun 2022 di harga ARB 99. Teman-teman lihat bahwa ini sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini. Tentu secara weekly emiten ini sudah cukup baik, dan secara monthly emiten ini telah terkoreksi hingga minus 70% dan kembali naik di minus 59%. Untuk bertransaksi di emiten yang seperti ini, saran saya teman-teman menunggu emiten ini untuk menyentuh esok hari. Pastikan teman-teman selalu masang setting sell di emiten ini. Jadi karena closing di harga arah, maka potensi yang akan terjadi emiten ini akan berpotensi lompat kodok kembali di esok hari. Silakan lakukan setting sell supaya teman-teman bisa nyaman untuk bertransaksi di Senin nanti pada tanggal 31 Januari. Silakan mainkan momentum yang akan terjadi di NCF. IPTV, selamat buat teman-teman yang tadi sempat cuan di emiten ini dengan memasang target sell mungkin berada di bawah 99. Sekarang emiten ini telah terkoreksi di 88, di minus 3%-nya. Dan jika teman-teman lihat, ternyata saat terkoreksi emiten ini malah diakumulasi oleh asing. Oke, untuk bermain di emiten yang seperti ini, saran saya teman-teman tunggu tidaknya emiten ini menyentuh mendekati harga di 70. Jadi jangan mengakumulasi emiten ini saat emiten ini sedang terkoreksi. Lakukan transaksi saat emiten ini mampu closing di zona hijau. Itulah cara bertransaksi atau cara trading jika teman-teman ingin mencoba bermain di emiten yang memiliki volume transaksi yang tinggi dan berada di zona hijau, maka esoknya berpotensi akan terjadi kenaikan dan berpotensi akan koreksi setelahnya. Kurang lebih seperti itu jika teman-teman ingin melakukan transaksi di IVTV. Buka emiten ini closing di harga ARB di 322. Ini merupakan harga terendah emiten ini setelah emiten ini IPO. Volume transaksi yang memang sudah cukup baik, berada di 5 juta lembar, dan
telah terjadi kenaikan volume dari hari-hari yang sebelumnya. Dan kita lihat secara weekly, tidak begitu menarik teman-teman, selalu terjadi koreksi. Begitupun dari monthly-nya, emiten ini telah terkoreksi hingga minus 25% di bulan ini. Saran saya jangan bertransaksi di emiten ini, karena untuk emiten yang baru saja IPO, kita tidak pernah tahu di mana nilai support emiten tersebut. Setidaknya teman-teman bisa memastikan support yang berpotensi untuk ada pantulan ketika dalam satu bulan emiten tersebut mampu naik dan berada di zona hijau. Untuk sekarang, hindari dulu buka. Energi mampu naik hingga 111 dan akumulasi telah terjadi di emiten ini dari tanggal 19 hingga tanggal 27. Emiten ini telah menyentuh MA 60 dan MA 200-nya pun berada dekat. Yang tersisa tinggal MA 160, di mana range harga MA 160 tersebut berada di kisaran 114. Kita tunggu teman-teman saat emiten ini menyentuh ke MA 116 atau di kisaran 114, MA 160 di kisaran harga 114, biasanya emiten ini akan mantul. Jadi teman-teman silakan ambil momentum cuan yang akan terjadi ketika emiten ini menyentuh ke MA 160. Target resistan berikutnya yaitu emiten ini menuju ke 141 dan akan berpotensi menyentuh ke 171. Silakan teman-teman untuk mencoba mengakumulasi emiten ini. Secara weekly, emiten ini telah bullish strong dan secara monthly masih bullish weakness. Menurut saya dengan volume transaksi yang sudah naik dibandingkan dengan volume transaksi di bulan sebelumnya, emiten ini masih akan berpotensi naik kembali di bulan 2. Silakan teman-teman ambil momentum yang akan terjadi di NRG dan tetap pada risiko. IATA closingnya dijaga di 0%, sempat naik hingga 7% dan koreksi di 2%. Emiten ini saya melihat akan terkoreksi setidaknya di hari Jumat besok. Dan untuk kita yang belum masuk, tentunya kita akan coba untuk ambil posisi ketika emiten ini menyentuh ke harga 66. Kita akan lihat apakah emiten tersebut terjadi pantulan, atau teman-teman juga bisa melihat secara chart weekly-nya. Kita lihat bahwa setiap bullish strong yang terjadi di emiten ini, seperti yang terjadi pada tanggal 15 bulan di minggu 15 tanggal bulan 11 tahun 2021, emiten ini di minggu yang setelahnya mampu naik hingga 7%. Teman bisa ambil momentum tersebut untuk bisa merasakan cuan yang akan terjadi di minggu depan di AITA. Main cepat teman-teman, tentukan berapa nilai profit taking yang teman-teman ingin ambil, ataupun teman-teman bisa melihat, ataupun teman-teman bisa melihat dari transaksi-transaksi yang terjadi di bulan-bulan atau di minggu-minggu yang sebelumnya di chart weekly. Di bulan 11 dan di bulan 2, di minggu 15 bulan 11, emiten ini bullish strong, dan di minggu 22 emiten ini mampu naik hingga 7%. Rasakan seperti itu. Jadi teman-teman bisa ambil momentumnya saja untuk menikmati cuan yang akan terjadi di AITA. Tidak hanya ambil cuan di atas 1% dan tidak melebihi dari 7% seperti yang terjadi pada minggu 22 bulan 11. TIR hari ini closing di 112
di harga ARB-nya. Tidak disarankan untuk mengakumulasi emiten ini saat berada di harga ARB. Dan kita lihat sini bahwa emiten ini sekarang sedang menuju ke 98 atau sedang menuju ke MA support di MA 60. Untuk selanjutnya emiten ini berpotensi menyentuh ke MA 200. Harap berhati-hati teman-teman. Terlihat bahwa asing telah melakukan distribusi, mencoba mencicil melakukan distribusi di emiten ini. Hari ini adalah hari kedua emiten ini melakukan distribusi, dan secara weekly kita lihat bahwa terjadi bearish strong, dan ini akan berpotensi disentuh lagi. Masih ada 2 hari lagi di bulan ini. Kita lihat bahwa terjadi kenaikan hingga 29%, dan emiten ini sekarang sedang berada di 0%-nya di 112. Jadi teman-teman, potensi supportnya adalah emiten ini berpotensi menyentuh ke 98 hingga ke 74. Saran saya, ambil momentumnya dan dapatkan cuan secukupnya. Tidak disarankan mengakumulasi emiten ini saat berada di harga ARB. Pastikan emiten ini mampu closing di zona hijau untuk teman-teman bisa melakukan profit taking setidaknya 1 poin di harga closing. WG hari ini telah terkoreksi minus 1,16 dan kembali closing di harga yang kemarin di 173. Kita lihat bahwa selama tanggal 20 hingga tanggal 27 ini tidak ada transaksi sell oleh asing di emiten ini. Dan untuk momentum yang akan terjadinya, teman-teman bisa melihat bahwa sekarang sudah berada di bottom Bollinger Band, dan target kita melihat emiten ini berpotensi akan menyentuh di area middle Bollinger Band. Middle-nya sendiri berada di harga 185-an. Biasanya selalu tersentuh bahkan sebelum harga middle-nya. Atau teman-teman bisa mengambil momentum hingga emiten ini menyentuh di MA 16-an atau berada di kisaran harga 183-an. Nah, atau teman-teman sebentar lagi ini akan mengakhiri monthly-nya. Bulan 1 akan berganti ke bulan 2, dan biasanya emiten ini mampu mantul hingga 5%. Silakan teman-teman pilih untuk momentum yang akan terjadi. Kita lihat emiten ini koreksi saja mampu konsisten untuk mantul. Jadi saya prediksi bahwa emiten ini akan berpotensi mantul secara chart monthly-nya di bulan depan. Karena teman-teman mau ambil yang di tanggal 31, yaitu di hari Senin, atau menunggu lagi emiten ini mampu closing setidaknya di 0% ataupun di zona hijau, tidak mengakumulasi saat emiten ini berada di zona merah. ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk hari ini sempat terkoreksi minus 6,71% di harga ARB dan mampu closing di zona hijau di 302. Setelah di sini emiten ini walaupun tidak begitu besar kenaikannya, namun tetap diakumulasi oleh asing dalam 3 hari ini. Dan kita lihat lagi ASLC sendiri dimiliki oleh PT Adi Sarana Armada Tbk sebesar 77% dan 20% dimiliki oleh masyarakat. Kita lihat secara laporan keuangannya cukup baik, teman-teman. Belum ada corporate action karena memang baru saja emiten ini IPO. Untuk kondisi yang sekarang silakan teman-teman ambil momentumnya saja, karena titik support di emiten ini kita tidak pernah tahu. Jadi teman-teman lihat bahwa dari overview di sini teman-teman lihat bahwa emiten ini
bergerak di zona merah itu setelah melewati pukul 14 dan mendekati closingnya terjadi kenaikan 1,34. Mainkan momentumnya, namun secara keuangan Everton sudah cukup baik dan kepemilikan saham Everton ini sudah cukup baik. Silakan ambil momentumnya dan saya rasa teman-teman bisa cuan di ASLC. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan berapa nilai untuk kenaikan di Everton ini, namun jika kita lihat bahwa average price-nya sendiri Everton ini sudah berada di bawah harga closing hari ini, yaitu banyaknya akumulasi di 287. Silakan teman-teman. Untuk sementara ASLC masih dijaga, jadi teman-teman bisa mengambil cuan yang secukupnya ketika Everton ini berada dan mampu closing di zona hijau. Potensi arah saya sendiri belum bisa memastikan apakah akan kembali ke 350, namun melihat pergerakannya selalu dijaga, saya yakin Everton ini besok mampu closing di zona hijau. Mainkan momentumnya, pastikan teman-teman cuan secukupnya di Everton ini. LMPI hari ini closing di harga ARB mampu naik hingga 13%. Yang terlihat seperti sekarang ini, Everton ini memiliki volume transaksi yang besar jika dibandingkan volume transaksi di hari-hari yang sebelumnya. Dalam 2 hari saja, kalau di total sekitar 1000 lembar transaksi. Kita tunggu teman-teman, Everton ini biasanya dalam chart mingguannya selalu terjadi kenaikan. Sekarang telah naik 38% dan closing di 13% kenaikan. Kita lihat di sini, 26% dan 10% kenaikan. Dan esoknya di minggu berikutnya Everton mampu naik hingga 21%. Silakan ambil momentum mingguan yang akan terjadi di Everton ini. Walau tidak begitu besar, ambil secukupnya saja. Setidaknya hingga mencapai 3% untuk terjadi kenaikan di bulan 2 nanti. Mari dengan kenaikan yang terjadi di hari ini hingga 16% di 372, Everton ini terlihat semakin menarik karena sebentar lagi akan menuju ke MA 200. Dalam beberapa hari lalu hingga di 390, Everton ini diakumulasi oleh asing dan sekarang telah menyentuh di 372. Target price-nya teman-teman bisa mengambil hingga 390 di Everton ini. Secara weekly, teman-teman bisa melihat bahwa Everton ini dijaga untuk berada di atas MA 60. Jadi saya melihat bahwa teman-teman bisa mainkan momentum. Everton ini menyentuh ke MA 5 yang selama ini selalu gagal. Jadi teman-teman bisa mengambil range di harga 400 untuk weekly-nya. Silakan teman-teman bermain sesuai dengan trading plan yang teman-teman rencanakan. Namun secara jangka panjang memang Everton ini menurut saya masih akan terkoreksi, sehingga teman-teman silakan ambil momentum daily atau weekly di Everton ini dan ambil cuan secukupnya sebelum teman-teman merasakan potensi koreksi yang akan terjadi di Everton ini. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Silakan tetap batasi risiko dalam melakukan trading. Terima kasih. Salam cuan.